Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara, melakukan proses retopologi dari, model yang tadinya sudah saya bikin dengan teknik sculpting ini, dan akhirnya nanti menjadi, model berbasis quad mesh yang, dihasilkan dengan cara menjiplak, model yang sudah dihasilkan dengan cara sculpting ini. Nah, kita lihat, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di sini kita melihat bahwasannya, model ini dibangun atas, bentuk ini ya, apa namanya, dengan bentuk istilahnya itu bisa kita bilang triangular. Jadi ini tersusun, eee, high poly, banyak poli dengan, bentuk triangular kayak gitu, dengan bentuk triangle, segitiga-segitiga yang sangat banyak sekali. Nah, oke, karena itu untuk proses pembuatan animasi kita perlu, eee, bentuk atau model 3 dimensi yang, berbasis quad mesh kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya proses retopologi ini. Nah, sebelum kita melakukan proses retopologi, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya kita memerlukan beberapa tools yang perlu kita aktifkan ya. Yang pertama, eee, ini snap, jadi gambar magnet ini snap, kemudian yang kedua ada, ini ya, di sebelahnya snap ada snap ke apa gitu, snap to sesuatu gitu. Tadi, default-nya mungkin increment, jadi kita pilih yang face, kemudian yang closest, kemudian cek, pastikan project individual elemen ini sudah dicek, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba untuk membahas terlebih dahulu bagaimana cara melakukan, proses retopologi ini dengan baik dan benar. Tentu, yang pertama kita akan membuat beberapa loop di bagian-bagian, kepala ini yang penting. Jadi karena ini, apa namanya, karena ini modelnya kepala ya, di sini kita butuh beberapa loop yang mampu merepresentasikan beberapa bagian khusus. Yang pertama itu adalah di bagian mulut, setelah itu di bagian antara, apa namanya, antara hidung dan mulut, berarti di bagian sini nih. Kemudian di bagian hidung, kemudian di bagian mata, kemudian di bagian, telinga, kemudian bagian pipi, kemudian bagian tengah sini, bagian tengah ini ke atas sini sampai dahi, oke. Dan selanjutnya terakhir adalah bagian-bagian, kepala yang lain. Mungkin dari sini ke belakang dan kemudian bagian, apa namanya, bagian ini, bagian leher dan lain sebagainya. Kita pastikan supaya nanti ketika kita memasangkan loop cut itu tidak ada bagian-bagian yang terputus kayak gitu. Jadi jangan sampai ada bagian yang terputus. Nah, nanti saya contohkan yang saya maksud terputus itu, bukan saya contohkan, nanti saya contohkan, yang saya maksud yang tidak terputus itu yang kayak gimana. Nah, oke. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan bikin beberapa loop utama dulu, beberapa loop utama. Yang pertama mungkin dari bibir dulu ya. Oke, kita bikin saja langsung. Sepertinya, ini saya bikin umpet 1 biar tampak depan. Selanjutnya Shift A, kemudian mesh, kemudian plane. Nah, karena ini sudah kita aktifkan nih, snapnya ini sudah kita aktifkan, tolong dipastikan dulu ini sudah aktif. Kalau sudah, kita coba untuk masuk edit mode. Oke, edit mode seperti ini, tab. Nah, kemudian saya klik di sini, kemudian coba saya geser misal ke sini ya. Nah, ini secara otomatis akan snap ke bagian yang kita inginkan. Ini juga klik geser, oke. Nah, karena kita butuhnya di bagian mulut dulu, berarti ini kita geser ke bawah. Sorry, mana ya? Ini juga kita geser, klik. Kita geser ke bawah. Oke, seperti ini ya.
Pak kok nggak kelihatan gitu ya. Lagi-lagi kita masuk ke sini biar kelihatan selalu tampak di depan, berarti objeknya kita pastikan plane ini kita klik, kemudian kita masuk ke bagian modifier properties, bukan modifier properties, object properties. Oke, object properties, kemudian di sebelahnya ada cari section viewport display. Nah ini ya, kemudian klik in front. Nah secara otomatis dia akan selalu nampak di depan. Jadi kita sesuaikan lagi, kita klik, kita geser G, nggak perlu susah-susah ya. Secara ketika kita geser ini secara otomatis itu akan snap ke bagian yang kita inginkan, kayak gitu. Nah numpet 1 kita butuh modifier buat apa? Untuk melakukan mirror. Jadi kita nggak butuh. Jadi kita nanti ketika membuat bagian kanan, secara otomatis bagian kiri akan terbuat. Nah, di mana modifier itu? Kita masuk object mode dulu ya. Oke, object mode. Selanjutnya kita klik add modifier properties, add modifier, kemudian mirror. Mirror mana mirror? Ini dia. Oke. Nah, secara otomatis akan terlihat seperti ini. Nah, bagaimana supaya bisa pas di bagian tengah-tengahnya gitu. Nah ini clippingnya kita aktifkan dulu. Oke, seperti ini. Dan mirror objeknya kita seleksi. Siapa mirror objeknya? Mirror objeknya adalah si kepala ini. Berarti kalau kita klik di sini ya, namanya adalah kepala simbah. Berarti kita balik ke plane lagi, kita seleksi plane-nya, kemudian masuk ke bagian modifier properties, mirror objeknya kita klik, kemudian kita seleksi objek yang kita akan jadikan referensi, yaitu kepala simbah ini. Kita klik, oke. Nah selanjutnya kita masuk edit mode, tab, oke. Ini saya klik, saya geser ke kanan sampai mentok. Oke, ini juga saya klik, saya geser ke kanan sampai mentok lagi. Oke, kita sudah punya bentuk seperti ini. Saya geser ke atas sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini juga saya klik, saya geser sampai di bagian sini, kira-kira nanti bisa membentuk bibir lah. Saya klik di bagian sini, saya geser. Oke, seperti ini. Kita lihat apakah bentuknya sudah pas. Barangkali belum pas, bisa disesuaikan dulu. Oke, seperti ini ya. Ini juga saya klik. Oke, saya geser lagi. Oke, numpet 1 untuk tampak depan. Oke, kalau sudah kita apakan nih? Kita extrude lagi ya. Berarti saya seleksi 2 ini, 1, 2, extrude E ke kanan. Kemudian saya sesuaikan lagi G. Oke, seperti ini. Kemudian saya extrude lagi E ke kanan lagi. Oke, selanjutnya ini saya geser G. Oke, seperti ini. Nah, saya extrude lagi E. Ini saya geser dulu ya, sorry. Saya geser ke sini. Oke, kemudian saya extrude. Oke, seperti ini nanti bentuknya. Kita akan bikin loop dulu bagian bibir. Nah, saya klik 2 ini, kemudian saya extrude lagi. Nah, kita sesuaikan mungkin seperti ini. Kemudian ini saya geser. Oke, ini kita sesuaikan ulang. Oke, mantap. Selanjutnya ini sih kita klik, kemudian kita extrude lagi E. Kita sesuaikan bentuknya kurang lebih seperti di atas ini ya. Oke, saya geser, extrude lagi E. Oke, seperti ini. Saya geser, seleksi, extrude lagi sampai mentok ke tengah. Oke, numpet 1. Bentuknya seperti ini. Ketika ini saya geser, oke, kurang lebih seperti ini.
Oke, kalau dilihat dari samping kayak gimana sih? Oh, jadinya seperti ini nih. Kalau dari samping. Kenapa kok bisa kayak gini? Karena otomatis snap objek tadi. Jadi kita nggak perlu khawatir, Pak, kalau misalkan mau ditampilkan sebelah kirinya, bagian sebelah kiri kita tampilkan vertexnya apa bisa? Jadi bisa di modifier mirror itu di bagian sini nanti ada on catch. Nah, kita klik bagian on catch secara otomatis bagian sebelah kiri, bagian sini ya, maaf ini bagian kiri menurut pandangan saya. Tapi kalau dari objeknya berarti ini di sebelah kanan. Nah, oke. Kalau kita klik di sini, maka di sebaliknya juga akan ikut terseleksi secara otomatis. Kita klik di sini, secara otomatis akan terseleksi di bagian sini juga. Pokoknya yang bercermin, bagian yang tercermin itu saling bercermin itu akan terseleksi secara otomatis. Begitu pula kalau saya klik di bagian yang sebaliknya gitu, saya klik bagian sini, secara otomatis sini akan terseleksi juga seperti itu. Jadi jangan khawatir, karena saya nggak terbiasa dengan ini ya, saya lebih suka kalau ngelihatnya separohan, berarti saya klik untuk bagian on catch ini, saya klik, saya nonaktifkan dulu. Nah, oke. Semisal kita bikin loop cut, apa bisa untuk bagian ini, karena kita bikinnya satu part gitu ya, ini bisa kita kontrol R nih. Nah, kalau saya pengen ngetes, nah ini bagian-bagiannya ini saling terhubung, jadi dipastikan seperti ini. Nanti kalau kita bikin loop untuk setiap ini ya, untuk setiap bagian-bagian penting, pastikan seperti ini. Jadi antara segmen yang satu dengan yang lain itu bisa saling tersambung kayak gitu, kayak gini ya. Ini misalkan saya kasih dua loop kayak gini ya. Oke, dua loop cut, saya klik, oke, kemudian saya klik kanan, oke, jadinya seperti ini. Tinggal kita sesuaikan pakai ini proportional editing. Kita klik proportional editing, saya nonaktifkan dulu ya, jangan diklik dulu. Ambil salah satu vertex, mungkin di bagian sini ya, mungkin ini, kemudian aktifkan proportional editing. Kalau kita ngeliat kayak gini kan datar-datar aja nih, kita pengen jangan kelihatan kayak gitu. Jadi kita pengen ini menyesuaikan bentuk bibir yang sudah dibikin dengan proses sculpting. Nah, kalau ketika kita memberikan loop cut secara manual seperti tadi, vertex-vertex yang tersusun ini merupakan hasil interpolasi dari titik satu ke titik yang lain. Dia tidak memperhitungkan proses snap kayak gitu. Nah, biar memperhitungkan proses snap, di sini saya pakai di sini saya pakai proportional editing untuk tujuannya supaya ini terhitung. Jadi kita klik di bagian sini, aktifkan dulu, kemudian aktifkan ini proportional editing, kemudian kita pencet G, oke. Kemudian diameternya kita sesuaikan, oke. Menyesuaikan diameter pakai scroll ya, oke, seperti ini. Misal seperti ini. Nah, kita klik, lepas. Nah, sekarang bentuknya yang tadinya langsung delujur gini ya, lurus gini, sekarang jadi agak berliku, menyesuaikan bentuk dari meshnya. Tergantung apa? Tergantung istilahnya itu tergantung dengan diameternya tadi. Jadi bagian yang terpengaruh itu cukup ada diameternya. Tapi pastikan dulu ini pakainya kita yang smooth ya, bukan yang lain. Oke. Nah, kita sudah bikin loop bagian bibir. Selanjutnya kita bikin loop untuk bagian yang lain. Contoh, bagian sini mungkin ya. Ini saya extrude ke bawah dulu, kemudian saya extrude lagi, ke bawah lagi. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya extrude juga, klik di sini, extrude ke bawah satu kali lagi, oke, numpet 1 ya biar tampak depan. Oke, saya geser ke kanan dikit. Oke, proportional editingnya dimatiin dulu. Nah, ini dimatiin dulu biar nggak ganggu. Kita klik, select, klik, geser, klik,
geser, oke, klik geser, oke. Nah, selanjutnya kita bikin face dulu. 1, 2, 3, 4. Press F. Nah, sekarang seleksi 2 ini, kemudian pencet F. Oke. Nah, kita extrude ke kanan. 1, extrude lagi. 2, extrude lagi. 3. Oke. Kita punya loop seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan tinggal bagian ini aja juga kita ikut-ikutkan. E, extrude, extrude lagi, E, extrude lagi, sekali lagi, oke. Nah, kita tinggal pencet bagian sini, seleksi 2 ini, kemudian tinggal pencet F. Oh, F2 kali. 1, 2, 3, oh 3 kali. Ini juga seleksi ini, kemudian tinggal pencet 1, 2, 3, F 3 kali, seperti itu. Nah, ini kita sudah punya bagian bibir dan bagian bawahnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan coba untuk bikin bagian bawah hidungnya ini terlebih dahulu ya. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa mencoba untuk mengekstrud bagian sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita ekstrud ke atas, E. Oke. Kita sesuaikan ya. Seperti ini, kita pencet E lagi, sekali lagi, kita sesuaikan juga. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat dari samping, apakah sudah betul? Oh, sudah snap ke objeknya. Oke, berarti nggak masalah. Saya klik, saya edit ulang, G. Ini saya geser, G. Klik G. Klik G untuk geser. Oke. Yang perlu kita perhatikan, jangan sampai nanti ada mesh, ada face yang bentuknya triangular. Di sini kita bikin supaya quad mesh dan satu sama lain saling terhubung dan nyambung kayak gitu. Jangan sampai ada mesh yang bentuknya triangular, oke? Oke, nah seperti ini. Selanjutnya perlu kita apakan ini? Coba kita bikin ini dulu. Kita bikin loop lagi, satu kali lagi di bawah, Ctrl R, oke, seperti ini. Kemudian saya seleksi ini, kemudian saya pencet ini. Oh sorry, sudah betul ya? Oke, sudah. Berarti saya pencet ini dan ini, 1, 2, 3, 4, saya pencet F. Oke, jadinya seperti ini ya. Oke. Oh sorry, ini saya geser ke bawah dulu ya. Kayak gini aja dulu deh. Oke. Ini juga saya geser lagi, juga saya geser lagi. Jadi sepertinya di sini saya butuh 3 ini ya, 1, 2, 3 segmen baris. Nah, selanjutnya kita teruskan, kita bikin ini dulu. Ini saya geser ke sini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk bikin bagian yang lain ya. Mungkin di sini saya tambahkan satu kali loop lagi, Ctrl R. Oke, seperti ini. Nah, ini saya extrude ke atas, E, 1, 2. Oke, seperti ini. Saya seleksi 2 ini, kemudian tinggal FF. Oke. Kemudian untuk bagian ini juga, berarti saya klik ini, kemudian extrude 1, 2. Nah, di sini saya seleksi 2 ini, kemudian pencet FF. Nggak perlu memperhatikan X, Y, Z-nya dan lain sebagainya. Jadi
cukup natural saja, nggak usah membahas constraint XYZ, cukup kita sesuaikan saja, kita pencet G secara otomatis hasilnya akan seperti itu. Oke, kita sesuaikan lagi. Oke, bagian ini juga kita akan coba extrude E1, 2. Oke, tinggal kita seleksi ini, kemudian kita pencet FF. Oke, jadinya seperti ini. Saya geser dulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal buat lingkar hidung bagian sini. Saya seleksi ini 1, 2. Kemudian saya extrude E ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian saya sesuaikan vertexnya G. Saya extrude sekali lagi E. Kemudian saya sesuaikan lagi letaknya G. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya seleksi dua-duanya. Oh sorry, maaf, ini kurang ke belakang. Nah, oke, seperti ini. Saya seleksi dua-duanya, kemudian saya extrude. Oke, sampai di bagian tengah sini. Kemudian saya pencet numpet 1 biar tampak depan. Oh, sepertinya sudah lurus, berarti tinggal extrude sekali lagi. Mentok. Kita pepetkan di bagian tengah. Oke, jadinya seperti ini. Ini mungkin saya geser juga. Saya agak bikin ke sini ya. G. Oke, nah. Kelihatan seperti ini. Numpet 1. Kemudian saya geser ke bagian bawah. Oke, ini loop cut utama yang sudah kita bikin. Loop utama yang sudah kita bikin salah satunya adalah bagian ini. Kemudian kita akan coba bikin loop bagian telinga dan satu lagi loop bagian mata. Mungkin saya extrude dulu ya bagian ini ya. Kita akan coba bikin ini dulu, loop untuk bagian pipinya dulu. Saya seleksi ini 1, 2, kemudian saya pencet E, extrude. Kemudian saya extrude sekali lagi. Saya extrude sekali lagi. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan. Seperti ini. Oke, cukup. Ini sudah bagian pipi. Barangkali kalau perlu loop cut lagi ya silahkan, mungkin tambahkan bagian sini ya, Ctrl R. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan lagi berarti bagian sininya. Alt klik, geser ke belakang, G, oke ke sini. Alt klik, geser lagi, G. Oke. Kita sesuaikan. Good job. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin loop cut untuk bagian mata dan bagian telinga.
Oke, masuk objek mode dulu, kita amati. Oke, sepertinya sudah. Bentuknya low poly seperti ini. Oke, masuk edit mode lagi. Masih di edit mode, di objek yang sama yaitu plane ini. Kemudian kita tambahkan sebuah plane baru, Shift A, plane. Kita akan coba untuk menyesuaikan. Ini kita geser, kita klik bagian ini, kemudian kita geser ke bagian atas mata sini. Kemudian bagian ini juga kita klik, kita geser ke sini. Oke, nggak apa. Bagian ini juga kita klik, kita geser ke sini. Ini juga kita klik, kita geser ke sini. Nah, kita lihat seperti ini. Pak, kok mentok kayak gini, nggak bisa kita geser ke bagian atas bola mata gitu. Nah, ini karena clippingnya masih menyala. Jadi clippingnya kita matiin dulu. Untuk sementara kita matiin dulu. Kemudian baru kita edit-edit lagi. Kita pencet ini G. Kemudian G, kita sesuaikan. Ini juga kita geser G. G. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat dari samping. Oh, ternyata sudah bagus. Kita sesuaikan lagi. Ini juga kita sesuaikan lagi. Oke, lanjut. Saya seleksi dua ini, kemudian saya extrude. Numpet satu dulu ya, biar tampak depan. Oke, seperti ini. Kemudian saya rotasi R. Kemudian mungkin ini saya geser dulu G. Oke. Lagi-lagi saya ini. Kemudian saya seleksi, kemudian saya extrude E. Sampai di sini saya rotasi R. Oke, seperti ini. Numpet 1. Oke, ini saya geser ke kanan dikit G. Oke, seperti ini. Saya seleksi lagi, extrude lagi E. Saya rotasi lagi. Oke, seperti ini. Kemudian extrude lagi E. Sampai di sini, kemudian saya rotasi dikit, saya geser G. Kemudian saya extrude lagi, sekali lagi di sini saya rotasi R. Ini saya geser ke bawah langsung G. Oke, seperti ini. Kemudian saya klik dua ini, kemudian saya extrude lagi E. Oke, seperti ini. Bagian ini saya geser G. Oke. Kemudian ini saya extrude lagi E. Saya geser sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian saya extrude lagi 1 2. Oke, extrude. Oke, seperti ini. Saya geser ke bagian sini. Oke, sisa bagian ini, berarti tinggal gampang aja ini. Berarti ini saya sesuaikan dulu letaknya. Seleksi 1 2 3 4 ini, kemudian press F. Oke, kita punya loop mata. Jadi kalau kita masuk objek mode jadinya seperti ini, kalau masuk edit mode jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin bagian loop cut telinga terlebih dahulu sebelum kita mulai proses retopologinya lebih lanjut. Barangkali ini saya seleksi dulu, saya geser dulu supaya bentuknya beraturan. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita nambah masih di edit mode, di objek yang sama, Shift A, kemudian plane. Sekarang saya pengen bikin loop bagian telinga. Berarti tampak samping, numpet 3. Kemudian ini saya klik. Kemudian saya geser ke sini. Ingat ingat opsi clippingnya masih dimatikan. Oh sorry, salah klik. Kita klik ini, kemudian G, kita geser ke sini. Selanjutnya ini juga kita klik di sini, G, kita geser ke sini. Begitu pula dengan yang ini, G, geser ke sini.
Nah, sekarang kita coba otak-atik lagi. Oh, mungkin dari sini aja ya. Sepertinya lebih bagus dari sini. Oke. G. Kita geser-geser lah. Oke. Lanjut. Kita extrude. Kita coba bikin ini dulu. E1, E2, E3, E lagi. Bikin mengelilingi telinga. Extrude lagi. Sampai terakhir tinggal 2 ini ya. Saya seleksi 1, 2, shift klik F. Oke, jadi punya lingkar untuk telinga. Sekarang bikin bagian luarnya, kita klik, kita extrude E di sini, E di sini, extrude di sini, extrude lagi di sini, kemudian extrude lagi di sini, extrude lagi di sini, extrude lagi di sini. Terakhir seleksi dua-duanya, kemudian 1, 2 ini shift klik. Oke, kemudian kita pencet F. Nah, selanjutnya tinggal diseleksi 1, 2, kemudian tinggal dipencet F. F, 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 F. Oke, jadinya seperti ini. Kita bikin satu loop cut lagi di sini mungkin ya, Ctrl R. Oke, seperti ini, klik, selesai. Kita sesuaikan G. Ini juga kita sesuaikan G. Ini kita sesuaikan juga G. Jadinya seperti ini ya. Ini kita sesuaikan lagi G. Oke. Sementara ini kita sudah punya beberapa loop utama yang kita butuhkan ya. Barangkali kita lanjutkan lagi untuk bagian ini. Bagian tengahnya mungkin yang belum. Nah, bagian ini. Tapi kita sambungkan dulu mungkin. Kita sambungkan dulu. Jadi kita cek terlebih dahulu ya sebelum kita sambungkan beberapa loop yang sudah kita buat ini. Yang pertama, kalau di sini saya Ctrl R, pasti ada jalurnya semua. Nah, contoh ini, kemudian ini, bagian dalam, luar. Nah, seperti ini. Ini juga. Jadi ada ininya semua, ada loopnya semua, nyambung semua gitu. Jangan sampai ada yang terputus kayak gitu. Yang saya maksud tadi seperti ini. Saya klik di luar, kita akan coba lanjutkan di part berikutnya. Bagaimana kemudian kita menggabungkan beberapa bagian loop ini. Beberapa bagian loop ini menjadi satu buah satu buah objek yang merupakan hasil retopologi. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.